Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 1A dan 1B, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati saya Ustaz Afif dan juga merahmati kalian semua. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran fikih, ya, fikih ibadah, kita akan mempelajari jenis-jenis air yang ketiga. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa? Air suci dan mensucikan satu. Kemudian yang kedua apa? Air suci dan tidak mensucikan dua. Dan yang terakhir adalah air najis. Nah, kita sudah mempelajari keduanya, yang dua. Nah, sekarang kita mempelajari yang terakhir, yaitu air najis. Tujuan pembelajarannya adalah satu, kalian mengetahui makna air najis. Jadi kalian tahu apa sih air najis. Nah, dan yang kedua adalah kalian juga mengetahui contoh-contoh air yang najis. Nah, dua ya, berarti tujuannya kalian tahu arti atau makna air najis dan juga kalian tahu contoh air najis. Baik, yuk kita pelajari bersama. Nah, yang pertama adalah air najis. Apa itu air najis, Ustadz? Air najis adalah air yang tidak suci, airnya tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena apa? Karena mengandung najis. Nah, air yang tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air yang tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena apa? Karena mengandung najis. Nah, kenapa Ustadz? Coba nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, baik. Air najis tadi kan artinya air yang tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci karena najis. Nah, maka air karena najis tidak boleh untuk dikonsumsi atau dimasak. Nggak boleh diminum atau digunakan untuk masak ya. Karena apa? Karena menajis dia. Nah, juga tidak bisa digunakan untuk bersuci, apalagi untuk bersuci. Ya, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi ya. Karena apa? Karena airnya najis. Sesuatu yang najis tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, bersuci dengan air najis maka wudunya tidak sah. Nah, ingat ya. Bersuci dengan air najis maka wudunya tidak sah. Nah, misalkan kalian ada air nih, airnya najis. Kemudian karena nggak ada air, ya udah deh, pakai air ini aja dah. Nggak tahu nih, ini najis apa enggak. Nah, maka harus air suci, air yang suci. Nah, air yang tidak suci atau air najis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena tidak sah nanti bersucinya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa air najis itu ada yang dari awal sudah najis. Nah, dari awal sudah najis. Contohnya apa? Contohnya air kencing. Nah, air kencing manusia, air kencing hewan. Nah, itu udah najis dari awal. Itu sudah najis. Kemudian ada juga yang awalnya itu tidak najis, namun karena bercampur dengan air yang atau benda yang najis maka menjadi najis. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah air minum. Ya, air minum misalkan aqua atau air lainnya kemudian namun dijilat oleh anjing. Nah, maka itu menjadi air yang najis. Nah, itu ya. Air najis itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu air yang dari awal sudah najis dan air yang sebenarnya suci namun karena terkena benda najis menjadi najis. Baik. Kemudian contoh-contoh air najis. Nah, tadi kalian sudah tahu tuh definisinya ya, tahu maknanya. Sekarang kita mempelajari contoh-contoh air yang najis. Nah, ini Ustaz Afif sebutkan 4 ya. Ada air kencing hewan dan manusia. Nah, ini pasti najis ya, pasti najis. Kemudian air selokan yang kotor dan bau. Nah, jadi air selokannya itu berubah warnanya jadi kotor.
kemudian berbau yang menyengat, maka itu juga air najis. Nggak boleh minum, nggak boleh dimasak, apalagi digunakan untuk bersuci, maka tidak boleh. Atau air jilatan anjing atau air suci yang sudah dijilat sama anjing, ya, maka walaupun dari awalnya tadi suci, karena sudah dijilat oleh anjing, maka tidak boleh kalian gunakan untuk bersuci. Kemudian air yang bercampur dengan darah. Nah, air yang bercampur dengan darah maka itu najis, ya. Dan apalagi ya, air yang yang digunakan untuk babi, ya, membersihkan babi itu juga najis, ya. Misalnya untuk membersihkan babi, ya, kotoran babi itu, kemudian gunakan untuk berwudu, nggak boleh, ya, itu termasuk air najis. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Demikian pada kesempatan kali ini. Pekan depan UHA, ya, pekan depan UHA. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.